Kalau kita nanti ingin membuat komen, tinggal kita tambahkan file di sini, new file, kemudian isinya kita buat kelas yang nama kelasnya sesuaikan dengan nama filenya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembuatan bot WhatsApp kita yang sebelumnya kita telah merefactory codingan kita ya, yang mana setiap event yang ada pada bot WhatsApp kita ya, seperti event connection, state, dan message absurd ini ditangani oleh file event handler ini. Pada video ini kita akan membuat komen ya, atau perintah. Jadi nanti pesan yang masuk itu, pesan yang pertama, kata yang pertama ini kita jadikan sebuah komen, kemudian kata yang kedua kita jadikan sebagai option, kemudian kata yang ketiga, keempat, dan seterusnya kita jadikan sebuah data. Entah data itu nanti untuk query meminta data yang lain, atau data itu untuk dikirimkan di sebuah database. Bagaimana maksudnya? Ya, misalkan nanti ada pesan atau ada orang mengirim pesan pada nomor bot WhatsApp kita. Misalkan pesannya seperti ini, info misalkan. Nah, maka nanti info ini kita jadikan sebagai komen atau perintah. Kemudian misalkan kata yang kedua adalah bot, maka kata bot ini kita jadikan sebagai option. Jadi kata yang pertama ini kita buat sebagai komen atau perintah, kata yang kedua ini kita buat sebagai option, terus kata yang ketiga, keempat, dan seterusnya kita buat sebagai data. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Di sini kita memiliki file index.js sebagai file utama, kemudian kita juga memiliki file event handler. Nah, untuk sampai di sini saya harap kalian sudah mengikuti dua video sebelumnya ya, tentang pembuatan dari nol ini dan membuat refactory event ini. Oke, ini saya tutup dulu karena nanti kita tidak akan bekerja di file 2 ini. Yang pertama, di sini saya akan membuat file baru di dalam folder utilities ini. Di dalam folder utilities ini saya akan membuat file baru dengan nama comment.js. Oke. Nah, nanti file comment ini yang akan mengatur komen apa yang akan digunakan. Kemudian saya akan membuat folder baru ya di dalam folder WA-bot 2 ini, WA-bot 2 ini, new folder, kemudian akan saya kasih nama comment. Ada S-nya jamak ya, karena nanti di dalam folder ini kita akan membuat banyak file untuk menangani sebuah komen atau perintah. Kemudian ya, agar kita tidak bolak-balik buka WA ini, untuk pertama saya akan membuat sebuah chat simulator. Nanti kita tes di termok ini dulu tanpa menggunakan WA. Baru nanti setelah codingannya itu jadi, kita praktekkan pada WhatsApp-nya. Di sini dalam folder WA-bot 2 ini saya akan membuat sebuah chat simulator. Di sini saya akan membuat file baru. Saya kasih nama chat simulator.js. Ini saya buat camel case, S-nya besar. Oke. Sekarang kita memiliki file chat simulator ini, kita buka. Di sini kita akan menggunakan core module berupa readline. Readline ini sebuah core module dari Node.js untuk membaca apa yang kita ketikkan di terminal. Ya, jadi nanti seolah-olah kita mengetik pesan pada terminal, mengetik dan mengirim pesan pada terminal. Setelah itu kita buat variabel lagi. Misalkan const rl ini sama dengan readline, kemudian read interface. Ini adalah sebuah fungsi yang menerima parameter yang berupa objek. Propertinya adalah input. Ini kita isi dengan proses stdin seperti ini. Kemudian koma. Properti yang kedua itu berupa output. Ini kita isi dengan proses
propertinya std out. Kemudian kita buat function misalkan chat misalkan ya. Nah, di sini kita jalankan rl question. Ini berupa sebuah fungsi yang menerima dua parameter. Parameter yang pertama berupa string, misalkan masukkan pesan Anda. Kemudian baris baru. Parameter yang kedua berupa sebuah callback, yaitu berupa function yang kita kirimkan sebagai argumen. Di sini kita konsol dulu aja pesan. Kemudian agar keluar dari terminalnya, kita jalankan rl close. Nah, kita jalankan chatnya seperti ini. Kita coba dulu ya, semoga tidak terjadi error. Sekarang kita masuk ke storage, kemudian project, kemudian wallboard yang kedua. Kita ls. Nah, di sini kita memiliki chat simulator. Ini kita jalankan chat simulator. Enter. Nah, masukkan pesan Anda. Ini salah ya, codingannya salah, jadi langsung keluar sebelum memasukkan pesan. Jadi ini seharusnya ada di dalam sini. Kita simpan, kita jalankan lagi. Nah, misalkan kita kirim pesan halo. Nah, di bawahnya ini tulisan halo ini di konsol, atau saya perbesar dulu. Kita coba lagi, misalkan kita ketik ping, kita enter. Nah, tadi pesannya itu di konsol, jadi keluar di sini, keluar 2 kali. Sekarang kita buat seperti pada WhatsApp yang kita buat sebelumnya ya, biar lebih dipahami tentang chat simulator ini. Misalkan if pesan sama dengan ping misalkan ya. Jadi kita konsol pong, kemudian di bawahnya if pesan ini sama dengan halo, kita konsol hi. Simpan. Sekarang kita coba lagi, kita jalankan lagi not chat simulator. Kita coba ping misalkan. Oh, ini error, pong is not defined. Nah, ini pong is not defined, tadi salah. Ini seharusnya ini berupa string ya. Nah, seperti ini juga seharusnya seperti ini. Simpan, kita coba lagi. Ini saya bersihkan dulu dengan perintah clear. Kita jalankan lagi not chat simulator ping. Nah, maka yang di konsol adalah pong. Kita coba lagi halo, enter. Nah, yang di konsol hi. Oke, ini chat simulatornya. Jadi di awal ini kita tidak akan menggunakan WA dulu, biar tidak ribet ya, biar tidak ribet pindah-pindah ininya, apalagi RAM-nya agak sesak punya saya ini. Kemudian agar ini tidak berulang-ulang nanti ya, kalau ini kita tekan ping, nah ini kan langsung keluar. Jadi agar tidak berulang-ulang, kodenya saya rubah seperti ini saya hapus saja rl close nya ini, kemudian saya ganti chat. Kemudian saya tambah if misalkan pesan ini sama dengan x, baru kita jalankan rl close ya. Kita simpan. Sekarang kita coba lagi, kita ketikkan ping. Nah, ini tidak keluar, jadi langsung masukkan pesan Anda ini lagi. Misalkan kita ketikkan halo. Nah, ini di konsol hi, kemudian balik lagi masukkan pesan Anda. Baru kalau kita ketik x, enter, oh ternyata masih balik lagi ya. Berarti codingannya ini kita buat seperti ini kita pindah ke sini. Nah, kita simpan, kemudian ini kita copy, yang satunya kita pindah ke sini. Sekarang kita simpan, kita coba jalankan lagi. Ini kita tutup dulu, saya clear. Kemudian kita coba jalankan lagi not chat simulator ya, ping, kemudian halo,
kemudian X, maka ini akan keluar. Kurang lebih seperti ini untuk chat simulat. Sekarang di file comment.js ini, dalam folder utilities ini, kita buat seperti ini. Kita buat kelas dengan nama comment. Nah, untuk kelas biasanya diawali dengan huruf besar. Nah, kemudian di sini kita buat properti, ya kita buat privat saja. Comment ini kita buat misalkan defaultnya adalah, kita buat tes saja dulu ini, string ya. Kita buat tes. Kemudian kita buat juga option, ini kita buat pin. Kemudian data ini kita buat sebagai array kosong. Kemudian di sini kita buat constructor. Ini kita kasih parameter pesan. Kita konsol dulu aja, console log pesan. Nah, pesan ini nanti kita ambil dari yang kita ketikkan di sini ya. Ini saya clear ya. Jadi saat kita menjalankan chat simulator itu, kita coba jalankan lagi ya, not chat. Nah, di sini kan seolah-olah kita mengetikkan pesan gini ya. Jadi nanti tulisan ini yang akan kita tangkap di sini. Nah, caranya ini perlu kita ekspor sebagai modul ya. Jadi kita ketik modul export seperti ini, kemudian sama dengan ini comment ya, comment. Oke, seperti ini, simpan. Kemudian nah, modul comment ini kita panggil pada chat simulator ya. Jadi di sini kita panggil cons, misalkan comment ini sama dengan require, kita arahkan ke file comment.js. Ini lokasinya ada di utilities, kemudian nama filenya comment.js. Nah, seperti ini. Saat ada pesan ya, kita jalankan new ini comment. Duh, kok di sini new, di sini ya, new comment. Kemudian nah, kita kirim pesan di sini ya. Jadi yang kita ketikkan itu kita kirimkan ke sini, jadi ditangkap di sini, kemudian nanti di konsol ya. Saya ulangi lagi, konstruktor ini otomatis berjalan saat ada instansiasi new comment ini. Ini kita hapus saja dulu semua ya. Nah, jadi apapun yang kita ketikkan nanti ini akan dikonsol di sini, di terminalnya. Oke, simpan. Sekarang kita coba dulu. Kita ke termuknya, kita jalankan node simulator, kemudian kita jalankan misalkan tes ping. Nah, ini gagal. Coba kita lihat lagi. Ini konsernya ya, constructor. Kita save, kita coba lagi. Seharusnya keluar tulisan tes ping. Kita matikan, kita clear lagi, kita jalankan chat simulator, misalkan tes ping. Nah, sekarang keluar sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Oke, ini kita matikan saja. Kemudian nah, di sini kita kan sudah mendapatkan apa yang kita ketikkan itu, yang nanti kita ambil dari pesan WA-nya. Kita ketahui ya, yang kita bisa menangkap pesan tersebut ya dari sini. Oleh karena itu ya, jadi bisa kita buat seperti ini, pesan ini sama dengan pesan. Nah, ini kita split dengan spasi. Kemudian this comment ini sama dengan pesan
kita ambil yang pertama. Setelah kita ambil, kemudian kita hapus. Ya, jadi pesan shift seperti ini. Kemudian this option, ya option ini sama dengan pesan sama 0, karena yang satu tadi sudah dihapus, ya yang 0 sudah dihapus, kemudian yang yang ke satu itu menjadi 0. Nah, kemudian kita hapus lagi pesan shift ini titik seharusnya, jadi abaikan aja dulu ya. Kemudian if ya pesan titik length ini lebih kecil dari 1, artinya sudah tidak ada data lagi. Atau gini, lebih besar, titik length ini lebih besar dari 0, artinya setelah kita hapus ya, untuk komen ini kita hapus, untuk option kita hapus, kok masih ada ya, kok masih ada katanya, maka kita jadikan sebuah data. Jadi this data ini sama dengan pesan. Nah, sisanya kita jadikan sebuah data. Oke, simpan. Kita coba konsol saja. Ya, konsol log. Ya, this comment seperti ini. Kita langsung saja seperti ini, this ya, this option, tanda pagar ini untuk privatnya. Jadi nanti properti ini tidak bisa diakses dari luar, jadi hanya bisa diakses di sini saja. Kemudian this titik data. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita coba jalankan chat simulatornya, misalkan tes ping, kita enter. Nah, sekarang komennya itu ya, komen itu berupa tes, optionnya berupa ping, dan datanya masih array kosong. Atau untuk memastikan gini ya, jadi sebelum diganti kita konsol di atas ini ya. Jadi ini saya copy, kemudian saya pindah ke atas. Nah, sebelum diganti nanti isinya komen tuh ini defaultnya ya, tes ping kemudian array kosong. Sekarang coba kita jalankan lagi. Kemudian pesannya misalkan saya isi info, misalkan bot ya, kita enter. Nah, sebelum diganti komen itu berupa tes ping dan datanya array kosong. Kemudian setelah pesan komen itu berupa info dan opsinya berupa bot. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita buat data misalkan info, kemudian bot, kemudian misalkan nama, kemudian masa aktif. Nah, ini kita buat seperti ini dulu ya. Kalau ini nanti dijadikan spasi, maka masa aktif ini akan ada 3 data gitu. Kita enter dulu. Nah, sebelumnya jadi data itu berupa array kosong defaultnya setelah menerima pesan ini ya. Jadi komen itu berupa info, kemudian opsinya bot, kemudian ada 2 data yang berupa nama dan masa aktif. Oke, ini kita matikan dulu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kita sudah berhasil membuat pesan ini menjadi sebuah komen, option, dan data. Ya, jadi kelas komen ini diinstansiasi saat ada pesan masuk. Ya, kita anggap yang kita ketik di terminal itu adalah pesan masuk. Setelah kita enter, itu menjadi sebuah pesan masuk. Lalu kita instansiasi kelas komen yang kita import di sini ya, dari file comment.js yang ada di utility sini. Oke, selanjutnya file comment.js ini nanti yang akan mengatur komen mana yang akan digunakan. Nah,
tadi kita membuat folder komen di sini. Nah, nanti komen-komen itu kita buat di sini. Kita coba buat new file ya, misalkan kita buat tes gini saja. Ini T-nya buat besar ya. Tes.js seperti ini. Nah, kita memiliki komen tes. Kemudian nanti di sini kita buat kelas juga. Ini samakan dengan nama filenya ini. Ya, nama kelasnya itu samakan dengan nama file. Jadi di sini berupa tes seperti ini. Ya, kita buat konstruktor lagi. Ya, konstruktor ini ya tulisannya ya. Di sini sederhana saja. Kita ini nanti hanya untuk memastikan kalau ini berjalan atau gini. Defaultnya ini kan kita buat help ini aja. Nanti kita buat default. Ini nanti sebagai option ya, help ini. Kita konsol tes ini help. Oke, untuk file tes.js ini kita buat seperti ini. Kemudian di komen ya. Ini masih di dalam konstruktor ya. Masih dalam metode konstruktor. Sekarang kita buat seperti ini. Ya, if Oke, di sini kita perlu menggunakan core module fs atau file system ya. Jadi di sini kita buat cons di atasnya, paling atas ini cons fs sama dengan require fs seperti ini. Kemudian di sini ya kita tulis fs, kemudian existing. Ini untuk mengecek ada nggak file di dalam folder komen ini. Ya, ini sebuah metode. Kemudian parameternya adalah sebuah path, string dari path. Jadi kita tulis seperti ini. Ya, nama foldernya itu komen. Kemudian nama filenya adalah this comment. Nah, ini kemudian diakhiri dengan .js. Nah, seperti ini ya. Kita simpan aja dulu, saya jelaskan ya. Jadi fs existing ini untuk mengecek apakah ada ya, apakah path ini direktori ya, direktori komen ini ada, ini salah, exist enggak direktori ini komen yang di dalamnya ada file ya, this comment.js. This comment ini nanti sesuai dengan pesan yang dimasukkan. Nah, kalau ada, apa yang kita lakukan? Kita lakukan seperti ini, this comment ini sama dengan require, kemudian ini titik 2 seperti ini keluar dari folder utilities ya, kemudian masuk ke folder comments ya, kemudian require kita ambil this commentnya, this comment. Nah, seperti ini. Yang ini boleh kalian tambahi js, boleh enggak ya, biar ada error saya tambahi seperti ini saja, .js. Ya, sebenarnya sama saja, ada error, cuma di sini saya tambahi saja. Kemudian kita instansiasi this comment sama dengan new this comment. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ini dinamis ya. Untuk saat ini kita hanya memiliki tes ini saja ya, dengan untuk saat ini kita hanya memiliki komen tes ini saja. Nah, kita hanya memiliki ini saja. Oke, ini kita save dulu, kita coba ya. Jadi intinya gini ya, kalau direktori ini ada ya, misalkan kita nanti di kata pertama itu mengetikkan tes, berarti ini isinya tes. Nah, kalau ada, maka nanti
akan dipanggil di sini, require di sini. Kemudian di sini bentuknya adalah kelas ya, maka akan diinstansiasi di sini. Nah seperti itu. Kita coba aja dulu, kita jalankan lagi ya. Oh ini error. Di sini terjadi error ya, ini karena ini salah ya. Ini C nya seharusnya kecil. This mana tadi? This, nah yang ini this comment. Nah seperti ini. Nah kita save, kita coba jalankan lagi, enter. Saya ketik tes gini aja. Ini error tentunya ya, karena defaultnya tadi adalah help, defaultnya adalah ping, yang kita miliki adalah help. Jadi kalau kita jalankan seperti ini akan error. Nah bisa kita lihat, kok errornya di sini, fs is not defined. Kita lihat, oh ini kurang spasinya. Kita save, kita jalankan lagi. Atau gini, ini saya clear dulu ya, clear. Kemudian kita jalankan lagi, not cat simulator. Kita masukkan tes, ini T nya harus besar ya. Buat tes ini aja, kita enter. Nah error, this comment is not constructor. Berarti ini yang salah. Kita coba konsol dulu ya. This comment, yang ini kita buat komentar dulu. Kemudian kita coba jalankan lagi, clear. Kemudian tes. Ini undefined. Kenapa undefined? Kenapa undefined? Karena di sini lupa tidak kita ekspor ya. Jadi modul export ini sama dengan tes. Nah kita buat seperti ini dulu. Kita coba jalankan lagi. Ini kita matikan, clear. Kemudian not cat simulator, kita jalankan tes. Oh masih undefined. Oke, ini sudah benar seharusnya ya. Ini kenapa undefined? Ini karena kurang tanda pagarnya ini. Kita coba simpan, kita jalankan lagi. Ini kita clear dulu. Kemudian kita jalankan lagi not simulator. Kemudian kita masukkan tes. Nah sekarang list komennya berupa kelas tes. Oke, ini kita matikan dulu, kita clear lagi. Sekarang yang ini kita hapus saja, simpan. Nah yang ini sekarang kita aktifkan. Kita coba lagi. Tes. Nah oke, ini kita hapus dulu ya. Sampai di sini kita sudah berhasil memanggil file test.js. Ya, untuk memastikan, misalkan di sini kita buat konstruktor. Ya, konstruktor. Kemudian di dalamnya kita konsol saja. Misalkan ini komen tes. Oke, gini aja dulu. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita ketik tes. Nah sekarang tulisan ini komen tes nih keluar ya, karena konstruktor itu otomatis dijalankan saat kelasnya diinstansiasi di sini ya. Jadi ini otomatis dijalankan saat ini diinstansiasi. Oke, ini kita perbaiki dulu agar tidak keluar. Ini kita jalankan chat ini lagi.
sekarang kita coba menambah komen misalkan ya. Kita buat info.js, di dalamnya sama, kita buat kelas namanya info, kemudian di sini kita buat konstruktor. Ini hati-hati nulisnya ya, tadi saya salah. Nah ini salah, ini seharusnya O. Kita konsol juga, ini komen info. Kemudian jangan lupa modul ekspor info. Kita coba, ini kita matikan, kita jalankan lagi. Misalkan tadi tes, nah keluar ini komen tes, kemudian info. Oh ini kok error, this comment info is not constructor. Kita lihat di codingannya, ini berarti bukan konstruktor ya. Oh ini kurang S nya, kita simpan, kita coba lagi, kita clear terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Kita coba yang tes ya, tes, ini komen tes, kemudian kita coba info. Nah ini komen info. Intinya sampai di sini kita sudah berhasil membuat komen. Kalau kita nanti ingin membuat komen, tinggal kita tambahkan file di sini, new file, kemudian isinya kita buat kelas yang nama kelasnya sesuaikan dengan nama filenya, kemudian kita ekspor. Ya ini saya sering error tadi di sini karena ada beberapa kesalahan ketik. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membuat optionnya. Jadi bagaimana cara memanggil optionnya. Yang tadi ini kan yang terpanggil kan hanya konsol log. Jadi bagaimana nanti kalau kita ingin memanggil help ini misalkan ya.